sore-sore ya kan. Kopi ada, rokok ada, utang nggak ada. Buset dah. Ini lu Kenapa? baca ini. Datang salam kagak apa kagak, gue lagi ngopi enak-enak sampai muncrat. Bujuk busrak dah. Deg-degan ini, jantung gua mau dicopotin. Lah emang apa? Pinjemin duit Rita, pinjemin gua duit. Pancingan lu. Tadi katanya lu mancing. Gua udah mau nyentak, gitu. Lah terus Dikit lagi gue itu dapet gitu, dikit lagi. Gua tinggal. kenapa tuh lu tinggal? Ini gara-gara WA ini ada Ada di baca. mana? Gua minjol ya. Minjol. Minjol. Coba gue lihat. Baca. Rapi, Waliansa, bayar utang kau sekarang. Kalau tidak kupecahkan ginjal kau. Coba ginjal gua yang udah jelek kayak begini mau dipecahin. Udah gak laku dijual, mau dipecahin lagi. Aduh, pusing Wan. Pinjemin gua duit Wan. Gimana ke caranya? Kalau duit lu tahu sendiri, gue belum gajian. Jadi gimana dong ini? Gua terancam begini. Ya udah jangan utang dong. Pusing gua Wan. Jadi gini Pi, lu minjem pinjol ilegal apa legal? Gua nggak ngerti, gua asal pencet-pencet aja ya kan. Ini nih, kebiasaan sebagian besar orang Indonesia lebih baik mati daripada ngebaca. Jadi gini Pi, gue jelasin dulu tentang pinjol ya. Kan di zaman era globalisasi kayak sekarang ini nih, semua gue serba online sih. Lu mau belanja online, ojek online, terus lu mau cewek online, Cewek online gimana? open BH. Udah jangan cewek lah. Terus sekarang Duit gua pinjaman kemana? online. Nah ini pinjaman online ini masalah sebetulnya. Alih-alih lu nih merasa kebantu gara-gara dengan mudahnya lu pinjam uang cuma modal KTP, nyengir-nyengir, kedap-kedip, dapat duit. Padahal ya begini, kalau lu nggak bisa bayar, lu telat bayar ya ini. Akibatnya begini. Terus gimana gua? Menurut pengalaman gue ya. Jadi gue, Pengalaman gimana nih? kan gue dulu gak pernah pinjol. Samanya gua lu tolol juga Wan. Gua pikir lu enggak kali. Aduh. Ya udah coba kayak gimana? Jadi Ken? gini, Supaya gua ya hindari nih. Ya awalnya gue cuma coba-coba karena keuangan lagi menipis lah. jadi gini sih editornya gimana bangsa? Coba. Gue dibikin kayak reportase investigasi gue. Emangnya gue jual bakso borak? Kan enggak. Editor. Nama saya Mawar. Iya. Gimana Wan ini Wan? Gua lagi sedih ini. Lu gak usah sedih, lu tenang aja. Nih, gua waktu itu tahun 2020 gua terjebak di 6 aplikasi. Lu baru satu kan? Satu gua. Tenang aja. Gua di 6 loh, gua 6 loh. Bus. Pinjol gila, meresahkan ya. Meresahkan. Tapi Jadi bisa ngebantu dia Wan. Bisa Iya. ngebantu dia. Cuman gue pusing ini jadinya, masa ginjal gue mau dipecahin. Gue mau minjem gimana ke sini. caranya ginjal? Makanya kata gue, ginjal gue aja udah jelek kan kata gue, kebanyakan ngerokok. Coba Wan, kasih tau gue Wan, biar supaya gue nggak inilah terhindar gue dari Nih. pinjol. Pinjol itu ada dua. Prakteknya itu ada dua. Ada yang legal, ada yang ilegal. Kemungkinan nih yang lu pinjam ini itu ilegal. Ilegal. Karena dia berani ngancem-ngancem. Dan nggak menutup kemungkinan yang legal pun sama. Jadi kalau ada temen-temen cangcingnya aba-aba yang minjem di pinjol, saya mau minjem di pinjol ilegal, aman. Lo belum tentu. Pinjol ilegal pun bisa ada yang nagih secara ilegal. Caranya sama kayak pinjol ilegal. Nah jadi intinya gini ya, pinjol itu emang menurut lu kan bisa ngebantu. Coba lu bayangin nih, lu minjem 2 juta. Ada yang namanya biaya administrasi itu taruhlah 200. Kalau nggak salah 6%. Ya kalau kita pukul rata mungkin 200. Dan lu harus ngembaliin 2,2 juta. Kan itu parah. Nah sedangkan lu puyeng nih bayarnya nih. Tapi gue nggak hitung-hitungan gituan, yang penting gue dapet duit aja. Gue nggak tahu gitu-gituannya, yang penting gue dapet aja. Utang gue ketutup gitu ya kan. Gimana Nah. ya? Jadi mulai sekarang mungkin buat cangcingnya babak yang udah telanjur nih jeblos di dunia pinjol, mau itu legal ataupun ilegal itu semuanya sama aja. Penagihannya pun sama, diterornya pun sama. Ya udah, di stop aja. Mendingan lu stop aja, Pi. Udah dulu, nggak usah mikirin yang pinjol mau dipecahin, kagak bakal dia datang ke rumah. Bakalan ya? Kagak bakalan, lu datang ke rumah yang ada lu nyeng-nyeng rambutnya. Iya sih. Dia cuma teror doang. Mungkin nih udah beberapa nomor nih yang neror lu nih, nggak Udah cuma satu banyak, nomor. udah banyak. Tapi ngapa nggak bilang? Bisa nggak tahu kan? Gue pusing kata gue. Kemarin sih bisa gue handle.
Tapi sekarang kata gue kok sampai ngancem-ngancem begini. Nah itu tadi, pinjol itu sebenarnya kalau lu bayar bener baik-baik dia. Lu mau pinjam lagi nawarin ya. Tapi kalau lu telat ya begini hanam. Emang gue telat sih, nggak gue bayar. Ya, kita orang muslim, utang itu wajib bayar. Oke lah, mungkin nanti kalau emang lu udah ada uang atau lu udah gajian, lu bisa negoin pokoknya aja. Misalkan lu minjem berapa? Gue minjem 1.500.000. Dari 500. Nah itu kan bisa 2 juta kalau misalkan lu nggak bayar. Bunganya tuh terus naik. Nah lu nego pokoknya aja 1.500.000. Nah udah lu bayar. Nggak apa-apa. Untuk sementara ini lu tahan mental, ya tahan segala macam lah. Pokoknya intinya tahan hujatan. Soalnya ada yang WA gue juga nih. Pinjol juga atas nama lu. Nah, pinjaman konyol ya. Konyol bunganya. Bunganya parah. Gue jadi pusing ya. Bahkan gini lebih, ada orang, bukan cuman gua, bukan cuman lu, ini di Indonesia ini mungkin udah nggak hitung lah orang yang terjebak di pinjol. Bahkan beberapa di antaranya itu ada yang sampai gantung diri. Ini gua tahu kejadian di Depok nih. Di Depok ada ibu-ibu. Wah, ya itu orang tuh berpikir, bahkan dulu gua sempat berpikir pinjol ini bakal nolong gua, tapi nyatanya enggak. Pinjol itu malah jeblosin gua. Jadi buat temen-temen cangcingnya baba, pinjol baik legal maupun ilegal itu sama aja. Legal ataupun ilegal itu cuma lisensi, dan yang legal itu bisa ditangkap. Yang ilegal itu bisa ditangkap, dan yang legal itu ya begitu aja, sama, nagihnya pun sama kayak gini. Gue terjebak di 6 aplikasi. Awalnya tuh gue tuh cuman 1. Bang, taruhan. Apa tuh? Yang ilegal bukannya yang nggak boleh, nggak usah dilunasin katanya. Itu kali ya, gue harus pinjamnya. Itu nggak bayar, tapi ya itu. Foto lu dipampang di tiang-tiang listrik kayak pamflet sedot WC. Cari orang hilang kali itu. Bahkan lu mending lu cuma kayak gitu mau dipecahin ginjal lu. Gua pernah dikabarin meninggal gara-gara kena COVID. Lu bayangin. Atas nama saudara telah meninggal dunia karena terkena COVID. Lu masih sehat. Padahal lu masih hidup. Tapi sudah dikabarin meninggal. Rekayasa. Nah, itu buat jatuhin mental kita. Supaya tuh kita nyari duit kemana, akhirnya kita bayar. Jadi sekarang ini lu tenang aja, apalagi lu minjem di pinjol ilegal. Nah, kata Pak Mahfud sendiri, pinjol itu nggak usah dibayar yang ilegal. Karena apa? Prakteknya aja udah melanggar hukum. Prakteknya. Dan kalau ada pinjol legal yang menagih secara ilegal, itu pun bisa kita laporin. Tapi nggak tahu tanggapannya. Lapor aja. Emang ada hukumnya, tapi hukum perdata. Kalau pinjol legal ya, gue bicara tentang pinjol legal itu ada hukumnya, tapi hukum perdata. Dan kemungkinan terburuknya, debt collector datang ke rumah, ganteng-ganteng, badannya gede-gede, nagih duit. Terus udah gitu lu susah untuk pengajuan pinjaman kayak kredit motor, KPR, itu udah langsung diblok berarti sama gua ya. Tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kalau emang udah terjebak gitu ya mau gimana? Berarti artinya lu tuh terbebas dari hutang riba. Iya benar. Ada hikmahnya dong. Ada hikmahnya. Bener. Jadi buat yang udah terjebak pinjol ya udahlah kita ambil hikmahnya aja. Dan kalau bisa jangan diulangin lagi. Sama gue juga kapok. Soalnya gue tuh buset dah, satu aplikasi ada 50 nomor yang nelfon gue. 1. Gimana kalau 6? Ngacem ini, ngacem itu. Hebat berarti lu kan. Sampai 6, gua aja 1 udah deg-degan. Jantung gua pengen copot. Ditambah lagi dia WA-nya kayak gitu. Jantung gua mau dipecahin. Coba itu. Yaudah, bagaimana? Intinya jauhi pinjol baik legal maupun ilegal. Maupun ada iklannya. Di iklan emang enak banget. Pinjam 10 juta, balikin 10 juta, 20.000 sekian. Pinjol, kalau Anda di iklan kayak gitu, Anda mau makan apa? Lu mau makan apa coba? Dia mau makan apa? Kalau 10.000 cuma 20.000 dia ngambil untung. Masuk akal nggak? Kagak. Jelas nggak masuk akal ya. Dia mau makan apa? Makan Gaji nasi. karyawannya berapa? Makan nasi doang kali dia. Makan nasi doang sama padang ceban. Beli nasi padang ceban. Nggak lucu. Ya udah intinya lu tenang aja. Yang udah terjebak pinjol tetap tenang. Cicil pelan-pelan sampai utang itu lunas. Intinya kita orang muslim memang wajib yang namanya bayar utang. Tapi yang belum terkena pinjol ataupun yang temen-temennya terkena pinjol nih,
ya udah jangan ditambahin beban mereka, udah cukup mereka minta maaf dan itu menjadi tanggung jawab penuh yang bersangkutan. Jadi buat teman-teman yang ikut terteror walaupun nggak minjem utang pinjol, ya udah diabaikan aja, dimin aja, antepin aja kalau kata kita mah, Antepin be ya. antepin bae udah. Iya. Ya gitu. Sekarang lu udah lebih tenang. Tangan sedikit. Nah, dikit no pancingan tuh no, pancingan tuh. Udah Wan, gitu aja deh Wan ya. Oh, lari sono, Balik buruan. ya. Udah dah, coba lagi ngopi gitu. Yaudah, segitu aja. Semoga bermanfaat buat cangkingnya Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pojokan Betawi.